Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Kinana. Saya itu kuliah di Universitas Islam Negeri Madura, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Baik, pembahasan kali ini itu tentang dinamika terjemahan Al-Quran ke bahasa lokal. Baik, langsung saja ya ke pembahasannya. Yang pertama itu tentang pengertian dan proses terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran secara istilah ini adalah menjelaskan makna ayat ke dalam bahasa selain Arab. Ada dua bentuk terjemahan. Yang pertama itu harfiah atau kata demi kata, dan tafsiriyah bermakna atau tafsiran. Nah, terjemahan ini itu tidak sama kedudukannya dengan teks asli Al-Quran. Nah, proses penerjemahan ke bahasa lokal itu dimulai dari memahami teks Arab dan asbabun nuzul, merujuk tafsir otoritatif, memilih padanan makna yang tepat, menyusun draft lengkap dengan catatan kaki, lalu direvisi oleh ahli bahasa Arab dan ahli tafsir hingga lolos pentahsihan sebelum dipublikasikan gitu. Nah, yang kedua itu tentang perubahan dan tantangan dalam penerjemahan. Penerjemahan ini pasti membawa perubahan makna karena Al-Quran ini berpindah dari bahasa Arab ke bahasa lokal gitu ya, kayak bahasa Jawa, Madura gitu. Yang strukturnya ini berbeda. Perubahan terjadi ini ada 3 aspek. Yang pertama itu leksikal, misalnya kata takwa, jihad, atau ayah yang menyempit maknanya. Terus yang kedua, sintaksis, struktur Arab yang padat berubah menjadi bahasa lokal yang lebih sederhana. Yang ketiga itu hermeneutik, karena budaya penerjemahan itu ikut memengaruhi pemaknaan. Tantangan yang muncul meliputi perbedaan pandangan ulama, kompleksitas bahasa Arab, kesulitan menjaga keaslian makna, perbedaan struktur bahasa, pemilihan metode harfiah atau tafsiriyah, kritik masyarakat, dan kebutuhan kejelasan agar tidak menyesatkan gitu. Terus yang terakhir ini ada contoh penerjemahan daerah. Ada bahasa Madura, bahasa Aceh, Banyumas. Nah, di Madura muncul terjemahan Tikmal yang memakai pola kitab kuning dan memperhatikan tingkat bahasa Madura seperti ngucak dan mator gitu. Kalau di Aceh, penerjemahan dilakukan itu menggunakan aksara Arab Jawi dengan pemahaman kuat terhadap asbabun nuzul, misalnya ketika menafsirkan ayat-ayat perang. Di Banyumas itu penerjemahan ini dilakukan oleh tim akademisi dan budayawan melalui tahapan penerjemahan awal, diskusi internal, validasi 4 tahap hingga pentahsihan LMPQ. Terjemahan ini itu bukan hanya memudahkan pemahaman Al-Quran, tapi juga melestarikan bahasa daerah gitu. Ya, sekian dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan lagi. Bye.